begitu besar kasih karunia Tuhan sehingga yang mengurahkan Petrus? Kan Yesus. Berarti Yesus yang harus dipercaya. Barang siapa percaya Yesus tidak binasa. Nah, Yesus mengatakan tanda-tanda orang percaya kepada saya adalah melakukan pekerjaan yang aku lakukan. Aku tidak memakan babi. Maka yang percaya kepadaku juga tidak makan babi. Anda malah makan babi, berarti Anda tidak percaya, kan begitu. Makanya nanti ketika 1 Korintus 3 ini disidangkan, Anda akan masuk ke titian di mana seluruh pekerjaan yang Anda lakukan itu diuji dengan api. Gimana dong? Ayo bang, percaya Yesus, jangan makan babi. Itu intinya. Kalau percaya Petrus, makan babi. Kalau percaya Yesus, jangan makan babi. Nah, Tuhan menganugerahkan anaknya yang tunggal, Petrus atau Yesus? Yesus. Iya, gimana? Di mana dalilnya Tuhan Yesus berkata tidak makan babi? Hah? Di mana dalilnya? Tuhan Yesus berkata bahwa dia tidak makan babi. Dalilnya bahwa Yesus tidak makan babi? Tidak makan babi. Di salah satunya Yohanes 14:31. Tuh, salah satunya bang. Terus bacakan. Dunia harus tahu bahwa aku senantiasa mengasihi Tuhan dan aku melakukan segala sesuatu yang diperintahkan Tuhan kepadaku. Apa perintah Tuhan? Makan babi atau jangan makan babi? Perintah Elohim. Yang ngomong siapa? Yang bicara siapa di situ? Yesus. Nah, gimana dong? Aku senantiasa melakukan apa yang difirmankan. Apa yang difirmankan? Ada nggak firman Bapak makan babi? Firman Bapak itu jangan kau makan babi, itu haram bagimu. Nah, itu. Artinya Yesus tidak makan babi. Ayo. Berarti Kristen ini memang ya neraka bang, karena makan babi. Begitu sudah. Itu dalil. Gimana dong? Itu dalil. Gimana? Ayo, ibu ini ada nggak Yesus mengajarkan makan babi, Bu? Babi kan cuman hewan. Ya memang, siapa bilang babi itu mobil? Kan nggak masuk akal. Bagaimana mungkin gara-gara makan babi kita masuk api neraka? Lah itu Yesaya 66. Jadi bagaimana? Jadi bagaimana dengan orang mencuri? Yesaya 66 nomor 15, nomor 16. Tuh dalil. Itu kan perkataan tidak masuk akal. Masuk akal, berarti kau mengatakan firman Tuhan tidak masuk akal. Wajar kau masuk neraka. Firman Tuhan aja. Gara-gara makan hewan kita masuk api neraka. Berarti ya, itu dalilnya. Itu dalilnya Yesus. Begitu. Yesaya 66 nomor 15 sampai nomor 16 kau baca coba. Tunggu, saya ambil Alkitab. Silakan kau ambil Bible. Jangan kau sebut Alkitab, memuntah aku dengarnya. Kau ambil Bible, kau bilang Alkitab. Pret. Alkitab itu bahasa Indonesia. Nenekmu kiper, pandai kali kau nipu. Mana ada Alkitab bahasa Indonesia? Bahasa Indonesia itu alkohol. Kau itu cuma. Kau pandai ngomong agama orang, tapi yang kau semuanya tidak benar. Bagaimana saya tidak bahasa agamamu? Bahasa Alkitab pun kau ambil. Bible kau bilang Bible. Di TV membahas Islam, dia pakai dalil Al-Quran, hadis. Semua yang dia bilang terbukti. Kau sesama orang bodoh. Udah baca, diam itu. Baca tuh kitabnya Yahudi, Yesaya 66. Baca.
Udah, buktikan dulu bahasa agama orang itu, buktikan. kau sudah ambil kitabnya orang, kau nggak baca pula, gimana dong? Kenapa kau diam? Kau nggak baca? Baca itu, baca. Ya saya berapa? Yesaya 66. Siap-siap bulu pantatmu dibakar api ya. Orang yang mengharamkan babi lah yang dibakar api. Ya berarti Tuhanmu yang dibakar api kalau gitu, karena Yesus yang mengharamkan. Kau haramkan babi, tapi kelakuan Bukan kalian saya, kau haramkan. bukan saya yang mengharamkan, tolol. Tuhannya Yahudi, bloon. Masa kau sama hewan bermusuhan sampai 7 keturunan? Kau tanyalah itu Tuhan yang mengharamkan itu. Nggak masuk akal kau kado sama Iya, hewan. akalmu 7 memang keturunan. ada yang masuk di akalmu. Kalau firman Tuhan memang ada masuk di akalmu, kan Kalau nggak ada. manusia itu punya akal, punya pikiran. Tuhan yang melarang itu, bukan saya. Kau baca. Ayat Nah, berapa? baca. Yesaya 66. Nomor Ayat berapa 15. itu? 15 dan 16, silakan. Sesungguhnya Tuhan akan datang dengan api dan kereta-kereta seperti puting beliung untuk melapiskan murkanya yang berkobar-kobar dan hardiknya dengan api yang menyala-nyala. Sebab Tuhan akan menghukum segala yang hidup dengan api dan pandangnya, dan banyaknya orang yang mati terbunuh oleh Tuhan. Nomor Gimana 17. salahnya itu cuma? 17, kau baca. Jangan berhenti Mereka dulu. yang menguduskan dan melahirkan dirinya untuk taman-taman dewa dengan mengikuti seseorang yang berada di tengah-tengahnya, yang makan daging babi dan binatang-binatang menjijikan serta tikus. Mereka semua makan dirinya sekaligus. Demikianlah firman Tuhan. Tak bisa lah begitu cara berpikir Juma. Itu bukan berkata siapa makan babi dihukum, bukan begitu maksudnya. Jadi bagaimana dengan orang yang mencabuli, mencuri, itu masuk surga bagimu? Hanya makan babi masuk api neraka. Bagaimana? Kau mau ngomong apa? Itu Tuhan yang Aku mau mengatakan. ngomong apa? Alkitab ini menerangkan dengan jelas, dengan yang apa? bijaksana, tapi kau membalikkannya dengan logika yang bodoh. Aku mau Tadi itu jawabnya bagaimana sama yang kamu? dibakar tadi di situ pemakan apa? Maksudnya bukan begitu, cuma bukan maksudnya langsung makan babi langsung mati neraka, bukan begitu maksudnya. Logikamu kok begitu? Jadi Kau apa menerangkan maksudnya? agama orang, Jadi apa tapi maksudnya? kau tidak Itu kitabnya Yahudi bukan tidak kitabmu. tahu caranya. Itu kitabnya Yahudi bukan kitabmu. Kau kalau membenci Tuhan Yesus, Lu kok Tuhan cari Yesus dibenci? alasannya. Dengan bahas babi Yesusnya lagi yang dijual tuh orang si bule ini. Kenapa kau membahas Kristen dengan fitnahan? Itu bahas kitabnya Yahudi, tompel. Yesaya itu kitabnya Yahudi bukan kitabnya Kristen. Perkataan begini bukan maksudnya makan babi Bukan, masuk api neraka, cuma Lu apa? Jadi apa? Jadi Pakai apa itu? akalmu. Kau pakai akal, kau akal-akalan. Kau baca dalilnya itu apa maksudnya? aku orang nggak belajar agama aja nggak kayak kau Oh, bodohnya. pantasan aja, pantasan aja, Aku orang awam nggak mengerti Pantasan agama. aja, pantasan. Mereka yang menguduskan diri dan mentahirkan diri di taman-taman surga yang mengikuti seseorang yang ada di tengah-tengah mereka yang makan babi, binatang menjijikan dan tikus. Jadi bagaimana dengan orang Islammu yang suka Kenapa kau bahas mencabuli, Islam? yang Islam suka tidak makan mencuri? babi, Itu wey. bagaimana masuk surga? Islam tidak makan babi. Yang dibahas di situ makan babi. Jangan kau bahas yang lain. Jadi hanya karena babi Jangan masuk kau api neraka. bahas yang lain. Jadi hanya karena makan babi masuk api neraka. Dalilnya begitu. Kau mau Kau apa? yang bodoh mengertikannya dan Lo kok yang artinya bukan bodoh? begitu. Mengikuti orang yang di tengah-tengahnya makan babi dan makan tikus.
Udah Bukan pura-pura. begitu artinya. Oh, jadi bagaimana? Jadi bagaimana? Makanya kau baca Alkitab itu jangan sepotong-potong. Kau baca dari awal sampai akhir supaya kau tahu artinya. Tanya dulu kau tentang Kau tanya siapa dulu penghuni kau. neraka ini yang kau buat Gue judul. tanya dulu kau. Nah, Penghuni kau neraka buat judul simpulannya. siapa penghuni neraka? Aku tanya kau Ya ya. Kristen lah. Siapa Kau lagi? bilang Kristen. Oh iya pasti. Hmm. Mau Kami- dalil. Kami orang dengarkanmu dulu, janganlah kau dulu ngomong terus. Ah, Kami orang Kristen mengampuni dosa kami Tuhan Yesus, sedangkan kau mengampuni dosamu, kamu sendiri yang mengampuni. Jadi yang masuk api neraka itu kau. parah. Karena kau Parah, dosamu kau parah. sendiri yang menanggung. Parah. Dah. Kau diam Kau di bawah. bilang orang Kau cuci Kristen. kloset. Kau cuci kloset di bawah, makan babi. Udah baca dalilnya. Kau sudah baca dalilnya, kau mau cari apa lagi? Hah? Kau mau tuduh Tuhan itu bodoh. Karena bikin dalil begitu. Nenekmu kiper, urusanmu lah itu. Bukan urusanku. Tunggulah waktunya, kau akan dibakar. Bulu pantatmu itu habis dibakar api. Masolang generasi. Halo, selamat malam. Halo. Masuk DP. Halo, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, halo, gimana abang? Dari Kristen atau dari Islam kah? Dindardiansa, syukran. Ada ketua pengawas di bawah, hati-hati kalian diawasin toh. Hati-hati. Kok menangis bang? Hah? Kok nangis? Enggak ada menangis bang. Ini barusan. Enggak ada, cuma ini aja bang untuk abang. Saya sudah dengarkan mulai tadi dan sebelumnya juga sudah ya. Buka kameranya lagi ya abangku. Iya ya. Ya, sekolah teologi ini kan, sarjana teologi ini kan. Masih di leher bang. Masih digantung. Masih. Apa? Itu tanda kutuk masih digantung di leher. Itu wajib bang. Wah, pantasan aja masih blow on. Simbol atau lambang itu, salib itu adalah lambang kemenangan bagi Kristen. orang percaya. Ya, bagi orang percaya. Kemenangan juga bagi iblis itu bang. Kemenangan tapi bisa juga ditaklukkan oleh sang Nggak ada urusan. Yang jelas salib adalah kemenangan. Kalau saya melihat abang seperti ini bang, hanya saya lihat seperti ini, ujilah roh. Itu kembali saya sampaikan kepada abang yang artinya roh yang mana abang pakai sebenarnya, kan gitu, ya kan? Ini tertulis di kitab 1 Yohanes 3 Yohanes 4 ayat 1 sampai 3. Ya, nabi-nabi palsu. Enggak. Iya, Nabi palsu dong. Yang artinya di sana kita harus uji itu. Abang Mari yang kita uji. sampaikan, apakah benar Mari kita atau uji. tidak? Mari kita uji bang. Apakah benar ajaran yang menghilangkan hukum Tuhan? Apakah benar ajaran roh? Apakah benar ajaran roh yang mengajarkan, menghilangkan, melenyapkan, membatalkan hukum Tuhan? Apakah itu roh Tuhan atau roh setan yang mengajarkan itu? Melenyapkan Bagi hukum kami Tuhan. tidak ada ya, bagi yang kami yakini bahwa hukum Taurat itu tidak ada yang artinya itu dihilangkan atau dimusnahkan, tapi itu digenapi. Kalau babi haram digenapinya gimana? Yaitu adalah sebuah kemerdekaan diberikan kepada orang Kristen yang artinya merdeka gitu.
bukan karena soal makanan kami ini yang artinya. Nah. Inilah roh yang ada di dalam diri Anda ini yang harus diuji nih. Orang Tuhan mempersyaratkan di Eden soal makanan. Sampai Adam diusir dari neraka soal makanan. Anda tidak permasalahkan masalah makanan. Justru makananlah yang melemparkan Adam dan keluarganya keluar dari surga. Gara-gara makanan. Jadi makanan itu luar biasa. Makanya di Islam itu makanlah yang halal dari bumi. Wala tattabi khutuwatis syaitan, dan jangan engkau mengikuti syaitan. Innahu lakum aduwwum mubin. Setan itu musuh nyata. Setan datang merusak tatanan otak waras manusia dari aspek makanan, Bang. Makanan, karena manusia tidak makan 1 jam sudah mulai pikirannya makanan. Tidak makan 2 jam, 3 jam, 4 jam sudah mulai pikirannya makanan. Cari makanan. Mana ada makanan? Mana makanan ini? Mana makanan? Dari sanalah iblis masuk bahwa makanan ini cenderung menjatuhkan manusia. Orang jadi koruptor karena makanan. Orang jadi pencuri karena makanan. Orang jadi perampok karena makanan. Orang bunuh-bunuhan karena makanan. Maka iblis datang untuk menghancurkan manusia dengan pola makanan tersebut. Jangan kau makan babi. Kenapa ada larangan makan babi? Karena dari segi makanan manusia bisa jatuh. Ketika dilarang makan babi, iblis pasti datang. Makan babi yo. Jangan makan buah pengetahuan. Iblis datang. Makan buah pengetahuan. Jangan makan babi. Iblis datang. Makan babi. Jangan Anda sepelekan. Adam aja kelempar dari Eden gara-gara makanan. Nah sekarang siapakah dia yang menghalalkan semua makanan yang diharamkan Tuhan? Iblis. Siapa pengikutnya yang makan semua makanan yang dilarang? Itu pengikut iblis. Itu menurut pandangan Abang. Enggak, itu pandangan Tuhan. Itu pandangan Tuhan. Tadi Yesaya 66. Iya kan? Yesaya 66 tadi kan? Yesaya 66 tadi abangku. Pandangan Abang, Nomor 15, 16, 17. Tuhan datang. Tuhan datang membakar seluruh manusia, makan babi, makan binatang menjijikkan dan tikus. Itu dalil. Sedangkan Kristen seluruh makanan binatang-binatang dimakan. Dia Kristen dong yang dibakar. Di Kristen boleh makan tikus, Bang. Korupsi lain cerita. Korupsi lain cerita, Bang. Itu lain cerita. Ini kita berbicara mengenai neraka dulu. Dalam perspektif itu, Bang, pencuri. Dalam perspektif itu dulu, dalam perspektif makanan dulu, Abang, kita lihat. Kalau mencabuli neraka pasti. Udah pasti tuh. Kecuali dia bertobat dari perbuatan-perbuatannya. Kalau banyak istri tergantung. Karena kalau dia banyak istri, lalu kemudian Anda jadikan sebagai suatu pelanggaran, Daud bagaimana? Yakub bagaimana? Salomo gimana? Ini kakeknya Yesus. Dan Anda akan bingung kalau saya tanya, Yesus berasal dari istri yang keberapanya Daud? Daud punya istri ratusan. Nah, dari mana Yesus berasal dari istri ratusan ini? Bingung. Kalau Daud tidak beristri ratusan, Yesus tak ada. Bingung Anda kehilangan Tuhan nanti. Kami nggak mau. Kami nggak mau tersesat karena oleh daripada teologis Abang, karena teologis nggak bisa. Abang adalah menyesatkan. Nggak bisa dong, nggak bisa. Coba. Di mana larangan poligami di Bible? Ada? Ada larangan poligami di Bible? Mana? Tunjukkan kepada saya. Silakan. Silakan, Abang. Ya. Bikin ayat. Ajak lembaga Bible bikin ayat baru. Sisipkan masuk. Tunjuk abangku di mana larangan poligami. Mana? Yesus malah mengajarkan poligami. Hai, masalah generasi.
Abang perhatikan aja 1 Timotius 3 ayat 2 bang. Silakan Anda bacakan ke saya. Ternyata Paulus yang melarang. Ayo. Kupikir siapa? Paulus itu nggak ada nikah, nggak ada istri dia, wajar dia. Ayo. Aku pikir 1 Tuhan yang melarang. Timotius, Tunjukkan kepada saya kalau itu larangan poligami. Silakan. Mas Solang ayat. generasi. Gimana? 1 Timotius 3 ayat 2 tadi ya. Hei Mas Solang, hancur sudah. Ternyata Paulus masuk jajaran Tuhan. Tengok, perhatikan. Ya, silakan. Karena itu penilik jemaat haruslah seorang tak bercacat, Pemilik jemaat. suami dari satu istri, Pemilik jemaat itu apa? suami dari satu istri dapat menahan diri, bijaksana, sopan, memberi tumpangan, cakap, mengajar orang. Tidak ada dalilnya. Bagi kami kata dalil tidak ada bang, tidak ada kata dalil bagi orang ya. Ya, Jangan jadi abang masukkan mana istilah dalil larangan itu kepada kami. Itu biasanya kalau kata dalil itu dibuat ke hukum gitu. larangan Beneran, poligaminya dalil, mana dalilnya di Bible? Mana ayat Alkitab yang mendukung seperti itu bagi kami ya. Ayat itu Al-Quran. Biar saya ajarin dulu abang tentang teologis itu. Ayat Karena itu abang di bodoh Al-Quran, sekali kalau saya abangku. perhatikan. Ayat Sangat itu di banyak Al-Quran. menyesatkan pandangan-pandangan abang tentang Alkitab itu. Yang Ayat menyesatkan, Pak. itu di Al-Quran, gak ada di Bible. Jadi itu ya, udah ada satu ayat tadi ya yang melarang, yang artinya hanya Nggak ada larangan poligami di Kristen itu, nggak ada dalilnya, nggak ada dalilnya. Itu kalau menurut pemahaman abang. Kalau Mana menurut dalilnya, Bang? pandangan Tunjukkan kepada agama saya Kristen, dalilnya mana. hanya satu istri, boleh 2 istri. Mana kalau sudah dalilnya larangan poligami itu mana? Yesus di dalam Lukas 18 nomor 29-30, barang siapa yang meninggalkan istrinya karena aku, maka dia akan memperoleh berlipat ganda saat ini juga. Tapi kembali ke bang, dengarkan aku dulu bang, masih sekali ini dulu, dengarkan dulu bang. Ini saya tegaskan kepada abang, bahwa abang kena di kitab 1 Yohanes 3 yang tadi ya, yang artinya di sanalah ujilah roh, artinya. Ini salah, ini apakah- sarjana teologi. Sarjana teologi kok abang begitu? itu roh penyesat atau tidak? 1 Yohanes 4 Bang, bukan 1 Yohanes 3. Ya. Sarjana teologi, sarjana kesasar. Apakah abang ini roh penyesat atau tidak? Perlu diuji. Setelah Diuji. saya Begitu juga. Setelah saya uji, Begitu juga bahwa Anda. abang ini bisa membuat, yang artinya membuat Begitu orang juga jadi saudara. marah, emosi. Begitu juga saudara, kan begitu. Berarti roh yang abang miliki adalah bukan roh dari Tuhan Allah, tetapi melainkan roh daripada setan. Ya, Bang, ya? Kita Kenapa uji. gitu, Bang? Kita uji. Roh dari setan bang, karena Kita uji. tadi Jangan menuduh. Jangan membuat menuduh. orang menjadi marah lah, emosi lah. Tapi kalau memang abang berkhotbah contoh, itu membuahkan hasil. Bagaimana nggak marah kalau sarang kasih, setannya dibongkar? Sukacita. Itu adalah buah-buah roh yang baik dari Tuhan. Tapi kalau memang kau perhatikan orang marah ketika kamu sampaikan itu firman Tuhan tadi, berarti kamu itu dapat kami uji bang, diuji bahwa kamu adalah roh penyesat. Artinya bang, yang masuk neraka jahanam tadi bang, abang yang pertama gitu. Terima kasih bang, itu aja bang. Saya nggak panjang lebar bang, nggak panjang lebar, nanti jadi marah orang abang seperti itu. Karena saya sudah baca itu, saya imani, artinya menguji roh daripada abang. Roh abang itu ternyata adalah roh menyesatkan. Roh menyesatkan yang artinya membawa kami ke dalam jurang gitu. Makan babi itu roh apa? Tidak percaya lagi kepada Tuhan kami. Ya, makan Jadi babi mohon, itu yang Bang, mengajarkan mohon, roh apa? Roh apa mohon, yang Bang, mengajarkan yang makan artinya babi? Bicara Pahami sendiri dia. kata Sudah nggak bisa tadi, lagi diskusi roh. dia, Bang. Apakah roh kebenaran dari abang atau roh sesat?
Roh yang mengajarkan makan babi itu roh dari Tuhan atau roh dari sebagai setan? orang Kristen, bahwa abang adalah roh penyesat yang ada di dalam diri Udah, abang. terserah mula, suka-suka mula pemakan babi. Halo, dari gereja mana, saudara? Assalamualaikum bang. Islam ya? Iya. Oh, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, gimana? Barusan saya mau nanya sama yang Kristen barusan. Leur sudah gila dia bicara sendiri dia. Sarjana teologi, sudah pernah mencret, makanya dia nggak kasih saya kesempatan bicara. Begitu abang. Oke? Bisa Ada yang mau naikin satu orang Kristen aja. Hah? Bisa naikin orang Kristen lagi nggak? Boleh coba ya. Saya mau tanya-tanya sedikit. Oh siap bosku, siap. Tunggu dulu. Kayaknya pakar ini adik ini. Oh enggak. Mau tanya ini soalnya pak. Apa itu? Lukas 6:12. Lukas 6. 6:12. Hah, kenapa rupanya? Bentar pak. Nunggu yang Kristen aja dulu. Halo, semangat malam. Selamatnya bukan semangat malam. Saya coba tanya langsung. Emosi dia tengok sama saya, emosi nanti. Itu kenapa dipermasalahkan daging babi? Kenapa itu? Iya, saya cuma nanya, makan babi itu roh jahat atau roh Tuhan yang mengajarkan makan babi, gitu lu. Tidak ada roh jahat, tidak ada roh Tuhan. Ya daging babi itu ya enak bagi kami. Ya kalau bagi kamu haram ya terserah, kan itu bagi kamu dosa itu urusanmu itu. Tapi jangan kau persoalkan yang daging babi haram lah, ajaran apalah. Ya kan ada di dalam Bible yang kau pakai. Tuhan akan datang membakar pemakan babi. Artinya pemakan babi itu bagus. Coba lihat, Jom. Yesaya 66 nomor 16 sampai 17. Tuhan akan datang membakar pemakan babi dan pemakan tikus. Nah, itu bacanya. Bacanya begitu. Tuhan akan datang. Nah, itu tulisannya begitu. Itu tulisan. Lah itu tulisannya begitu mau kayak mana? Tuhan akan datang membakar pemakan babi mau kayak mana? Takut kau dibakar. Bukan dalil namanya itu. Bukan tanggapan sama dalil. Itu bukan tanggapan, itu tertulis. Coba lihat, perhatikan. Coba kita lihat. Ya kau bacalah di situ, kan ada Biblemu di situ. Kayak lagi gitu. Baca dalilnya. Oh, engkau yang punya kitab pun. Masalahkan dulu kan, Jom. Iya. Masalahkan kan? Iya, coba kau bantah dalilnya. Kalau seurusannya kita lihat sama-sama di sini. Dalilnya itu begitu. Jelaskan gitu. Dalilnya begitu mau kayak mana? Itu maksudnya. Dalilnya begitu, Tuhan akan datang membakar pemakan babi dan binatang menjijikkan serta tikus balau. Ah, mau kayak mana? Ya anak-anak tahu itu kalau ngomong kayak gitu, anak-anak tahu tuh tahu. Oh ya, terus Tapi kenapa kamu nggak bantah? Itu caramu menolak dalil. Bacakan. Oh, nanti setelah dibacakan, tunjukkan. Nanti setelah ditunjukkan apa alasannya? Tidak begitu caranya, bukan begitu maksudnya. Baca satu perikop, kan gitu kalian itu orang Kristen kan biasa kayak gitu emang kan? Kita kan pengen tahu juga buktinya, betul apa tidak kan gitu. Ya kalau Kau tinggal baca, tahu kan gitu. kau tinggal baca dalilnya pun. Gini, aku punya handphone cuma satu. Posisi saya bukan di rumah.
Ya udah baca dulu, biar kau turun aja dulu baca, baru naik lagi. Waduh, udah repot lagi nih kan. Itu kan ada bisa kau nampakkan dalilnya. Ini jeruk nipis. Ya, ngopi aja kita dulu, kita ngopi. Kita berdebat dengan masalah agama ini yang haram lah yang ini. Semua ajaran itu sama tuh. Udah paham kan? Apa? Ini aja Jum, kalau ajaranmu bagus, ajarkan kepada umat-umatmu. Ya ini aku sedang ngajarkan, jangan makan babi. Maksudnya, jadi jangan Karena masuk makan masuk babi kok. akan dibakar api neraka. Itu sudah ku ajarin. Jangan masuk Udah, kapan Kristen kita ngopi, teman-teman. Kapan kita Nanti ngopi? kita dibakar api. Kan udah ku ajarin bos. Jangan makan babi, bahaya. Enak bagi saya itu Jum, enak. Nah, iya suatu tunggulah neraka berarti kan gitu abang. Santai aja. Halo, saudara Proditus. Semangat malam. Halo abang. Halo. Halo. Dari Kristen. Halo Bang, santai Bang ya? Dari Kristen abang. Iya Bang. Ya Bang. Oke, silakan buka kameranya. Maaf Bang ya, nggak pakai baju Bang. Ganteng kali abang ini, bah. Wah, Cakep, weh. Makan apa abang? tangan kok? Abang. Wah, orang pakai masker gara-gara nggak pede kok. Abang ganteng Yang kali. gitu loh Bang. Siapalah yang melahirkan abang ini? Ganteng kali, bah. Nggak tahu ini Bang. Iya, itu rezekinya lah abang ini. Dikasih Tuhan dengan kesempurnaan. Iya, sering baca Bible abang. Ya sering Bang. Sering ke gereja juga. Ya Bang. Oh. Di Bible itu yang akan masuk ke neraka siapa? Saya nggak jamin juga Bang, semua Muslim masuk neraka itu Bang. Bagi yang ragu-ragu tapi. Enggak, maksudku abang masih perawan. Hei, Masih. Iya ya. Di mana tertulis di Bible? Bang Rea kalau Di mana tertulis di Bible yang masuk neraka itu? Bang? aku yang masuk neraka Bang yang kayak apa ya? Yang berhala-berhala itu Bang. Sahabat Saiful Bahri, syukran. Yang berhala-berhala maksudnya emang? Maksudnya Ya, yang penyembah seperti apa itu Bang ya? ya? Penyembah ilah-ilah lain lah gitu Bang. Ilah lain dari Ya kalau ada yang ditanyakan Bang, masalah kenapa Yesus berdoa gampang Bang. Yesus apa jawabannya? Yesus berdoa, Yesus yang Allahku mengapa engkau tinggalkan aku Bang, itu mudah Bang. Ya Yesus kan di anunya Bang memang seperti orang gila Bang, ngomong sendiri Bang. Ngomong sama dirinya sendiri Bang. Siapanya? Tujuannya untuk Yesus. mengarahkan manusia. Oh, jadi Yesus ngomong sendiri tuh. Mengarahkan semua untuk mengarahkan umatnya gitu loh Bang yang percaya. Yang percaya Bang. Yesus berdoa itu untuk membuktikan dirinya ciptaan Tuhan atau Tuhan pencipta? Ya Tuhan pencipta Bang. Oh, dia berdoa untuk Soalnya membuktikan. waktu dia datang ke dunia itu kan Bang, orang Yahudi itu menolak dia Bang. Oh iya. Sama juga yang Allahku itu mengapa engkau tinggalkan aku, sebenarnya itu mengarah kepada orang yang percaya Bang. Ketika apa itu Bang?
misalnya ketika banyaknya orang Kristen sakit bang, banyak yang kecewa bang, dia kan ke ilah-ilah lain bang, misalnya cari-cari apa gitu bang, maksudnya yang dituntutnya itu berserah gitu loh bang. Iya. Abang sendiri masih perawan? Yang saya tahu sih bang, tapi ya kita sih imannya masing-masing bang kalau masalah itu bang. Itu bagi pribadi saya gitu bang ya. Iya. Iya bang. Oke. Ada lagi yang ingin disampaikan? Ya mungkin nggak ada sih bang. Oke, salam kenal ya bang ya. Abangku yang ganteng. Nah, bang. Nanti ya semoga ini bang dapat rezeki nanti. Siapa tahu. Iya. Kita berbagi Rezeki, berkat bang. Oke, thank you bosku, thank you. Yo. Hati-hati. Dadah Assalamualaikum, juga. Bang. Waalaikum Dadah. saudara. Dadah. Oh. Ya, abang kita ini peranakan Ethiopia, bagian utara, teman-teman. Beliau bule. Silakan saudara kita, ada pendeta kah yang agak keras sedikit, begitu ya, yang menguasai Bible gitu loh. Adakah yang agak berisi lah, yang bisa diajak tarung? Jangan yang ini, yang jemaat, yang menguasai Bible, yang pernah apa gitu, yang pernah sekolah sampai neraka gitu kan ya. Mana tahu ada ya kan ya. Kalau yang hadir ini, aduh, gak puas kita berdiskusi kalau tidak menguasai Bible. Harus ya menguasai Bible supaya kita bisa adu argumentasi. Semoga ini teman-teman ya. Halo, selamat. Halo. Waduh. Berharap dari mukanya sih meyakinkan, tapi kok gitu ibu? Nah ini dia. Nih. Ini master teologi. Masternya ini. Halo, selamat siang. Halo. Ya. Halo, selamat malam. Iya, malam abang. Dari Kristen. Malam abang. Dari Kristen. Enggak bang, saya cuma mau ngomong nih ya, kasih waktu 25 detik aja nggak apa-apa. Siap. Saya Islam bang, jazakallah khairan kasiran abangku. Masya Allah. Lanjut. Saya sering lihat-lihat komal-komalnya Bang Zuma ini tiap hari di mobil di mana aja tetap saya buka ini. Alhamdulillah, makasih abang, makasih. Ya, Thank you, gini sehat bang, selalu, Bang. kalau saran saya bang, sebelum Siap. menaikkan oten-oten ini bang, Iya. ditanya dulu bang, 2 tambah 7 berapa, 5 tambah 5 berapa. Kalau mereka nggak bisa jawab, turunin langsung bang. Kalau mereka bisa jawab, berarti otaknya ada, baru dinaikkan aja tarung gitu abangku. Oh, betul, benar. Masuk akal. Iya, abang capek nanti ngelayanin orang-orang yang senget. Itu kalau orang Medan ngomong senget. Sudah berapa detik ini bang, saya bang? Baru 15 detik ya, baru 15 detik, Iya. 10 detik lagi ya bangku. Gitu Siap. bang, saran saya bang. Memang berbelit-belit, mereka udah dijelasin A sampai Z, balik lagi ke A lagi, balik ke Z lagi. Putar-putar terus. Jadi Siap. sebelum diajak tarung, ya 3 detik lagi nih, sebelum diajak tarung, tanya dulu matematika. 7 tambah 5 berapa? 2 tambah 7 berapa? Secara cepat gitu. Kalau bisa jawab, otaknya ada. Itu Oke, aja baik, bang. baik. Siap. Selamat malam abangku. Malam juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sukses warahmatullahi selalu. wabarakatuh. Amin. Amin. Iya. Halo abang, selamat malam. 2 tambah 1 berapa bang?
Halo. 4. Mati nih ya. 2 tambah 1 4. Iya. Oh enggak jadi, enggak bisa diajak diskusi ini berarti. parah berarti. Nggak, ini aja salah gimana Tuhan nih kalau dibahas Tuhannya. Dari gereja mana bang? Halo? Halo? 2 tambah 1 4. Yaudah, istirahat abang. Menghitung dulu, belajar menghitung. 2 1 4. Ayo lagi teman-teman, silakan. Ada lagi kah? Oh ini dia, abang kita. Sih, mantap. Halo, selamat malam. Halo abangku, Siti Sulaika. Halo. Halo. Bagus. Selamat malam. Malam juga abang, dari gereja mana? Oh, saya dari HKBP Orang Batak. HKBP. HKBP. Oke bang, silakan buka kamera abang. Silakan bang. Silakan bang. Buka kamera. Kenapa harus diurusi dengan makan babi? Oh enggak. Tadi itu berdasarkan 1 Korintus 3 aja. Semua pekerjaan akan diuji dengan api. Maksudku begini bang, kalau kita berdiskusi bang tentang yang begini, tentang kepercayaan, abang jangan asal mengucapkan isi-isi Bible kami, jangan asal-asal gitu, menukang-nukangi bahasa-bahasa yang tidak-tidak. Takut ketahuan gitu maksudnya bang? Bukan takut ketahuan, silahkan kita buka-bukaan. Kenapa abang tidak berani tadi membuka yang abang bilang itu? Jadi artinya kalau memang betul-betul abang betul mengatakan isinya tunjukkan. Gitu. Masa real gitu. Orang Kristen masa nggak tahu dalilnya? Masa aku yang orang-orang maaf ya, buat orang muslimah. Banyak orang muslim yang belum memahami tentang isi Al-Quran. Wajar. Hanya membacanya aja tahu, artinya tidak tahu. Wajar, itu bahasa Arab. Tapi kalau bahasa kami Indonesia jelas bahasa itu bahasa Indonesia. Jadi mudah untuk dimengerti. Tapi faktanya nggak bisa. Kalian nggak bisa ngerti. Faktanya tidak bisa apanya? Faktanya tidak bisa. Sedangkan abang aja membahas tentang tadi masalah makan babi. Abang tahu nggak itu masalah babi tadi? Itu di perjanjian lama dan perjanjian baru itu. Iya makanya. Terus kenapa Anda makan babi? Iya, kan abang kan tidak mengetahui ajaran tentang itu. Justru karena saya tahu, Anda yang tidak tahu. Kami sekarang sudah yang namanya kekristenan itu sudah berjalan di perjanjian baru. Iya. Semuanya itu sudah diperbaharui. Oh, diganti firman. Masalah dilarang makan babi itu memang betul haram, babi itu haram. Tapi itu tertulis di perjanjian lama. Oh, kalian hapus agama kalian datang menghapus haramnya babi. Bukan. Gitu maksudnya. Sekarang begini. Kami kan di dalam kitab kami itu kan ada 2 versi, ada 2 satu perjanjian lama, kitabnya dan Yahudi perjanjian satu, baru. Kitabnya kalian 1, 2 kitab. Kalian gabung menjadi satu perjanjian lama, satu perjanjian baru. Perjanjian kitabnya lama Yahudi. itu kalau kita Kitabnya berbicara Yahudi. tentang haramnya makan babi itu di perjanjian lama. Tapi Iya, di kitabnya perjanjian Yahudi baru itu semuanya sudah berbaharui. Nah, Sekarang kalian yang abang memperbaharui. permasalahkan makan babi. Masa abang permasalahkan makan babi sama kami?
Iya memang. Buat kami itu tidak haram. Kalau Kata buat sholat siapa? abang itu haram. Tapi Yesus mengharamkan kok. Untuk apa kau mengharamkan? Kalau abang lah, untuk apa abang mengharamkan babi untuk abang makan sementara kelaukanmu yang tidak? Nggak ada Udah. urusan dengan itu. Pencabulan. Yesus mengharamkan babi. Titik. Tidak ada. Di mana dalilnya Yesus mengharamkan babi? Coba kasih tunjuk. Matius 5 nomor 19. Buka langsung dalilnya, buka langsung ayatnya. Barang Apa yang dikatakan siapa di situ? Apa yang Barang- dikatakan di situ? barang siapa yang meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina dalam kerajaan langit. Sekarang Bang, aku memang bukan bukan sekolah teologi ya, tapi saya Kristen. Saya Kristen. Pasti makan babi, pasti Saya Kristen. bukan sekolah teologi ya. Sudah. Tetapi di dalam kitab kami tertulis di ajaran perjanjian baru, itu apakah yang dikatakan? Aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, tapi aku untuk menggenapinya. Ya Udah. iya. Haram digenapi jadi halal gitu maksudnya. Jadi masalahnya jelas. Boleh. Dari Itu sekarang menghapus, itu sekarang bukan menggenapi, Di itu perjanjian, membatalkan. Sekarang di ajaran kami, abang jangan memaksa ajaran kami. Lah, saya Abang tidak memaksa bawa ajaran Anda. Bagaimana caranya Ajaran aku Yesus. memaksa ajaran abang? Ajaran Yesus haram makan babi, Kristen halal. Saya tahu Kristen halal. Tidak ada ajaran di perjanjian baru melarang. Yesus mengharamkan. Tidak ada, kasih tunjuk. Tadi Matius 5:19. Ada dikatakan jangan engkau memakan babi. Ada katanya seperti itu. Barang siapa yang meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil. Meniadakan. Iya. Makanya dikatakan aku datang bukan meniadakan hukum Taurat, Barang tetapi aku siapa menggenapinya. yang meniadakan, barang siapa yang meniadakan Taurat meskipun yang paling terkecil dan mengajarkan kepada orang lain untuk meniadakan hukum Taurat itu, maka dia menempati tempat Bukan. terhina. Abang hanya membaca sekilas tapi tidak memahami. Paling bisa Abang kalau hanya begitu. membaca sekilas, Aku tidak bilang. memahami. Kan, Kami paling yang bisa Kristen kan. memahami. Bagaimana Anda mau paham? Abang Anda hanya anti paham Yesus. tentang membaca, tapi memahami tidak tahu. Bagaimana? Coba. Itu. Bagaimana Anda memahami Haram dalil itu adalah bukan apa yang masuk, tapi apa yang keluar itu yang jadi haram. Dasar tolol loh. Mulai emosi pemakan babi ini. Bukan emosi. Bukan emosi. Abang yang emosi Tidak, abang yang dengarkan emosi saya. seakan-akan. Dengarkan saya, Bang. Secara Dengarkan. tidak langsung abang ini membuka live-nya ini seakan-akan menanamkan kebencian bagi Dengarkan kaummu. Dengarkan saya, Bang. Agama Kristen itu adalah agama yang tidak pernah dipimpin ajaran Nabi. Tidak ada Nabi yang diajarkan, yang diutus untuk mengajarkan agama Kristen. Gak ada. Jadi tidak ada larangan Tuhan atau perintah Tuhan kepada Kristen. Kristen itu agama bebas, bas, mau ngapain aja. Tidak ada pernah Nabi diutus kepada orang-orang Yesus datang ke Kristen. dunia ini bukan membawa agama. Yesus datang ke dunia ini Sekali bukan lagi, membawa agama. Yesus diutus Anda bukan pahami. untuk orang Kristen. Yesus Tidak datang ke ada dunia Yesus ini bukan diutus. membawa agama. Nggak ada. Yesus tidak Bukan pernah itu. mengajarkan dirinya mengajarkan Kristen. Kristen itu agama buatan Barat. Yesus ke dunia bukan membawa agama. Camkan itu. Memang, iya, Yesus memang tidak mengenal Kristen. Bagaimana dia cara mengenal Kristen? Orang dia membawa ajaran agama Kristen. Makanya adalah kedatangan Yesus Kristus. Makanya ada Kristen. Di mana Yesus Saya yang mengajarkan? tolol. Itu emosi lagi kan? Di Saya yang mana tolol. Yesus? Di mana Udah saya Yesus katakan, mengajarkan ke Yesus gereja? itu datang ke dunia ini bukan membawa agama. Di mana Yesus Tetapi mengajarkan? kedatangan dialah Di yang mana memunculkan Yesus mengajarkan adanya makan lahir babi? Agama Kristen. Udah. Di mana Yesus mengajarkan Kristen? Bukan mengajarkan Kristen. Iya, Tapi memang nggak karena ada. kedatangan Yesus Kristus Ya lah, makanya lahirnya sudah, berarti ajaran nggak Kristen. ada. Kristen Lo itu nggak ada artinya berarti pengikut Yesus. Kristus.
Ya. Kristen itu artinya pengikut Kristus. Kristus Bukan mana itu. yang mengajarkan Kristen? Kristus mana yang mengajarkan Kristen? Kristus datang bukan mengajarkan agama Kristen. Bukan Sudah membawa selesai. agama. Anda paham apa enggak? Udah paham. Anda sudah ngakui kok. Dia datang ke sini membawa Injil. Oh, no. Dia datang Injil ke dunia apa? ini membawa Injil. Apa itu Injil? Membawa keselamatan. Apa keselamatan makan babi? Ada Membawa keselamatan. Ada keselamatan bagi pemakan babi. Kenapa Anda harus mempermasalahkan babi? Lah, Kenapa Yesus Anda harus mempermasalahkannya. Tuhan juga mempermasalahkan babi. Rasanya kalian merasa takut kali terhadap babi gitu. Bukan, Yesus dan Tuhannya Yesus mengharamkan babi. Begitu kawan. Makanya kalau Anda tidak memahami agama Kristen, Saya justru paham. Anda yang tidak paham Anda tidak Bible. paham. Kenapa Anda yang tidak paham. Kenapa Anda mencampur adukan agama perjanjian lama sama perjanjian baru? Anda paham nggak itu? Jangan Anda campur adukan perjanjian lama sama perjanjian baru. Tadi udah saya katakan, Yesus datang ke dunia ini mengatakan, saya datang ke dunia ini bukan meniadakan hukum Taurat, tetapi saya menggenapinya. Kalau secara logika, Bang, kalau kami secara logika mengartikan, di dalam hukum Taurat, di perjanjian lama, itu ada 10 hukum Taurat, 10 perintah Allah yang harus dilaksanakan manusia biar bisa masuk surga. Tetapi namanya manusia, satu dari antara 10 itu tidak bisa dilaksanakan. Kata siapa? Dari 10 hukum Taurat, satu pun dari antara 10 hukum Taurat ini tidak bisa dilaksanakan manusia. Sehingga kedatangan Yesus Kristus ke dunia ini, dia menggenapinya. Dari 10 hukum Taurat yang harus dilaksanakan manusia, itu digenapkan menjadi satu. Apa itu? Imanmu. Apa itu imanmu? Pandai Percayaanmu, mengakui bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Wala, pandainya menipu. Itu betul, baru Anda paham. Pandainya penipu Setelah ini. Anda mengetahui kalau imanmu yang menyelamatkan engkau, itu ajaran kami. Jangan Anda paksakan ajaran Anda. Pandainya menipu. Itu makanya saya bilang, Anda memang betul mengetahui Alkitab tapi tidak memahaminya. Udah. Anda memahaminya tapi tidak memahaminya. Makanya kalau membaca sebuah ayat Alkitab itu, Anda harus jangan membaca secara harfiah, tetapi Anda harus menyimak apa maksud dan tujuannya. Karena apa? Di dalam kitab Bible kami itu banyak perumpamaan-perumpamaan. Termasuk Anda diperumpamakan seperti anjing. Perkataan Yesus tidak ada mengatakan akulah Allah. Tidak ada. Terus dari mana Anda tahu kalau dia itu Tuhan? Gak ada perkataan Yesus mengatakan di Alkitab. Terus dari mana Anda tahu kalau dia itu Tuhan? Makanya manusia diberikan akal dan sehat dan Ya, pikiran. saya tanya, dari mana Anda tahu? Dengar, biar saya jelaskan. Silakan. Tetapi dari perkataannya, dia mengatakan dalam Yohanes 14 ayat 6 mengatakan, jawab Yesus kepada murid-muridnya, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Maksudnya apa itu? Maksudnya apa? Maksudnya di situ, gak ada yang sampai ke surga kalau tidak melalui Yesus. Nah, melalui Yesus itu maksudnya gimana? Melalui Yesus seakan-akan itu mengatakan gak ada yang datang ke surga. Memang sebenarnya dia yang punya surga. Dialah Allah itu. Mulai ngaco. Hendaknya kamu ketahui. Hendaknya engkau ketahui. Ketika kalau kamu sudah melihat aku, kamu sudah melihat Bapakku yang di surga. Kan? Itu. Ngaco. Anda selalu memberikan ajaran-ajaran kekristenan itu yang palsu. Anda mengutarakan ayat-ayat Alkitab itu, tapi tidak yang sebenarnya. Anda sendiri ngarang kok dari tadi. Ayat Alkitab itu sama orang-orang yang menonton. Ngarang dari tadi. Kok ngarang dari tadi? Di mana Yesus? Ngarang? Di mana Yesus itu adalah Allah itu sendiri? Mana dalilnya? Kan saya sudah katakan. Udah. Tidak ada di dalam ayat Alkitab mengatakan perkataan Yesus. Berarti Anda blow on. Tidak ada perkataan Yesus mengatakan saya adalah Allah. Terus bagaimana Anda bisa menuhankan manusia yang... Tapi Anda diberikan benak, Anda diberikan akal pikiran.
Oh. menyimak perkataan. Oh. Nah, Apa tetapi itu? karena Anda membaca ayat Apa? Alkitab itu tidak memahami, Perkataan Anda apa? hanya membaca Alkitab itu secara harfiah, Ya, tidak perkataan memahami, apa? makanya Anda tidak paham. Perkataan apa yang harus dipahami? Yang mana? Yang mana? Ini ya, ada perkataan Yesus beberapa ayat yang menyatakan dia Allah. Yang Di pertama, mana? Di mana? Tadi sebelum katanya nggak Abraham ada. ada, sebelum Abraham ada, saya sudah ada. Itu perkataan Yesus. Yang kedua, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun jalan. yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Oh, Itu yang kedua. jalan. Yang ketiga, Ternyata jalan. Yang ketiga. aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Sebab? Udah. Ada sebabnya. Sebab apa? Kok sebab? Aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Pergi kemana? Ke rumah siapa di surga itu? Rumah siapa? Rumah dia sendiri. Oh, rumah bapak. Nipu kau. Rumah dia. Rumah dia. Nipu. Rumah dia. Kok nipu? Ya dong. Memang Anda blow on, tidak mengerti. Anda seharusnya kelas 1 SD harus diajari bagaimana cara membaca, bagaimana cara menyimak. Aku akan Anda pergi ke mungkin rumah nilai- bapakku. Anda mungkin nilai merah, mungkin waktu pembelajaran di sekolah Aku untuk akan pergi menyimak. ke rumah bapakku. Nipu Anda dia. mungkin masa sekolahnya, Nipu. nilaimu nilai merah. Nilai Nipu 30 dia, pun udah nipu. syukur untuk menyimak. Akulah jalan Jadi kebenaran dan hidup. Anda Nggak ada sering yang sampai menggunakan kepada itu ayat-ayat bapakku. Alkitab yang menyalahkan gitu. Aku ada sebelum Abraham ada. Apa itu? Sekarang Tapi Anda mengetahui isi Alkitab. coba bagaimana Anda bisa menjelaskan ke saya yang tidak paham Bible ini, Anda yang paham. Yesus yang tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri, bagaimana caranya dia bisa kembali menjadi Tuhan? Jawab. Wah, begini. Berikan saya kesempatan ya. Iya. Jangan dipotong. Jangan dari dipotong. tadi kan Anda membual di sini, dari tadi Anda membual saya dengar. Jadi begini. Bagaimana caranya Yesus membuktikan dia sebagai Tuhan? Bukan Tadi kan? membuktikan. Bagaimana cara Yesus membuat dirinya menjadi Tuhan, sedangkan dia mengatakan aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bagaimana caranya Yesus membuat dirinya sebagai Tuhan? Menjadi Tuhan. Itu pertanyaannya. Dia bangkit dari antara orang mati. Udah. Apa itu? Dia bangkit dari antara orang mati. Dia sudah mati, bangkit kembali. Itulah membuktikan. Yang kedua, apa yang dilakukan oleh Allah bisa dilakukan dia. Apa yang dilakukan oleh Allah bisa dilakukan Yesus. Tompel, bagaimana cara Yesus membuat dirinya menjadi Tuhan? Bagaimana caranya Yesus membuat dirinya sebagai Tuhan? Maksudnya, ya dia kan harus menunjukkan kepada manusia. Biar kita percaya. Bagaimana caranya Anda Yesus percaya sama? membuat bukan kita percaya, bagaimana cara Yesus membuat dirinya menjadi Tuhan sementara dia tidak bisa berbuat apa-apa dari dirinya sendiri? Ayo jawab. Kenapa Anda bilang Yesus itu tidak bisa berbuat apa-apa? Sudah saya katakan, apa yang dapat dikerjakan oleh Allah bisa dikerjakan oleh Yesus. Yesus mengatakan pekerjaan tadi, Allah itu adalah pekerjaan yang dilakukan. Yohanes 5:30, Yesus mengaku aku tidak dapat berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Nah, bagaimana caranya sudah. Yesus yang tidak Sudah. dapat berbuat apa-apa ini bisa membuat dirinya Jadi menjadi Tuhan? Anda seakan-akan gini, itu mengutip ayat Alkitab itu tidak membaca secara keseluruhan. Itu ungkapan Yesus secara kemanusiaannya. Iya, itu dia maksudku. Bagaimana caranya dia Itulah membuat ungkapan dirinya yang Yesus manusia? secara kemanusiaannya, tetapi secara Iya, sebagai keilahiannya, manusia. Sebagai manusia, jelas, bagaimana caranya 100% dia Yesus bisa? itu 100% Yesus itu manusia, 100% Yesus itu adalah Allah. Berapa persen jadinya? Ya, berapa persen? Ya tetap 100%. Iya. Dia dikatakan sebagai manusia juga 100%. Jangan Anda menjumlahkannya. Jangan Anda menjumlahkannya.
Coba aku periksa Kenapa jidatnya saya dulu. katakan Oh, abang lagi panas. kenapa saya mengatakan Yesus itu 100% sebagai manusia? Karena apa? Karena Yesus itu juga dilahirkan. Yesus itu juga merasakan sakit. Yesus itu juga merasakan lapar. Yesus itu juga merasakan godaan iblis. Itulah secara manusia. Tetapi kalau secara keilahiannya sebagai Allah, Yesus itu bisa membangkitkan orang mati. Yesus itu bisa bangkit dari orang mati. Bagaimana Apa lagi Anda caranya? katakan? Bagaimana caranya Apa dia bisa membuat? pekerjaan Allah bisa dia lakukan? Bagaimana caranya Kalau Yesus- bisa membuat? Bagaimana caranya dia bisa membuat dirinya menjadi Tuhan? Tak perlu dia menjadikan dirinya sebagai Tuhan sebab dia sudah Tuhan. Oh enggak, dia tadi kan Anda menjawab tadi sepenuhnya manusia. Bagaimana sepenuhnya manusia ini bisa merubah dirinya menjadi sepenuhnya Tuhan, sementara dia sepenuhnya manusia? Ayo jawab. Tidak perlu dia menjadikan dia sebagai Tuhan. Karena apa? 100% manusia. Sebelum dia dilahirkan, dia sudah Tuhan. 100% manusia ini untuk merubah dirinya menjadi 100% Tuhan, gimana caranya? Kau dasar tolol, kau tolol mengartikan bahasaku. Sebelum dia lahir, sebelum dia datang ke dunia ini, dia sudah Tuhan.